akhirnya kita berhasil rapat, baru Senin kemarin kita berhasil rapat bahwa secara resmi PPL dimulai setelah UAS semester genap, UAS semester gasal ya. Jadi secara resmi, secara formal, masa pelaksanaan PPL semester liburan semester gasal ini dimulai dari tanggal 20 Desember sampai dengan tanggal 20 Januari. Ya, jadi bisa dicatat, belum ada pengumumannya karena baru dirapatkan Senin kemarin. Jadi secara formal itu mulai 20 Desember sampai dengan 20 Desember 2021 sampai dengan 20 Januari 2022. Tetapi perlu saya sampaikan bahwa inti dari masa pelaksanaan PPL ini adalah sebelum perkuliahan semester genap tahun 2021-2022 dimulai. Ya, jadi intinya PPL itu mau kapan saja boleh, mulai kemarin boleh, mulai sekarang boleh, tetapi intinya bahwa PPL itu selesai ketika perkuliahan semester genap besok dimulai. Perkuliahan semester genap besok akan dimulai pada tanggal 30 Januari 2022. Berarti PPL silahkan mau dilaksanakan kapan saja, yang penting tanggal 30 Januari 2022 semuanya sudah selesai. Oke, lalu bagaimana Pak pelaksanaan? Seperti saya sampaikan tadi bahwa secara formal itu dimulai tanggal 20 Desember. Kenapa? Karena itu adalah jadwal di mana ujian akhir semester sudah selesai dilaksanakan. Tetapi pada kenyataannya banyak perusahaan atau beberapa perusahaan sudah membuka pelaksanaan PPL mulai saat ini. Ya, kemarin ada yang sudah bertanya, Pak, boleh nggak Pak PPL mulai bulan November? Pak, boleh nggak Pak mulai bulan Desember awal? Secara prinsip, karena ada dinamika dalam pelaksanaan PPL, di mana saat ini kita masih dalam kondisi pandemi, kegiatan perkuliahan itu masih melalui metode luring dan daring. Nah, melalui daring ya, mungkin sebagian luring, maka beberapa perusahaan memiliki kebijakan untuk melakukan pekerjaannya atau melakukan aktivitasnya secara daring. Atau ada yang menggunakan metode mix method ya. Jadi ada yang daring berapa hari, ada yang luring berapa hari. Nah, karena kebijakan itu, maka pada prinsipnya PPL boleh mulai dilaksanakan sejak sekarang dengan catatan bahwa itu tidak mengganggu perkuliahan. Itu ya, yang pertama, tidak boleh mengganggu perkuliahan. Artinya apa? Ketika ada jadwal kuliah, silakan masuk. Meskipun kalian waktu itu sedang ada di kantor, atau sedang ada di perusahaan, atau sedang ada di lokasi magang. Waktu kuliah masuk. Yang kedua, juga tidak mengganggu waktu ujian. Misalnya kok kebetulan ada jadwal ujian, atau kamu sedang PPL, maka kemudian kamu minta izin kepada perusahaan atau pada manajer untuk mengikuti ujian. Nah, dalam beberapa kasus kemarin, hal itu diperkenankan. Karena apa? Perusahaan membutuhkan magang, sedangkan magang masih kuliah, tetapi intinya ketika itu bisa dikomunikasikan, maka silahkan. Nah, jadi kalau mau mulai sekarang boleh, mulai Desember boleh, atau mulai tanggal 20 Desember juga boleh. Baik, itu ya teman-teman semuanya, kita mulai dari waktu. Jadi prinsipnya fleksibel, yang penting tanggal 30 Januari 2022 PPL sudah selesai. Karena apa? Karena besok sudah masuk kuliah selanjutnya. Oke, yang kedua, untuk masa, berapa sih Pak minimalnya? Di buku panduan itu ada. Kalau kamu baca buku panduan, insya Allah paham. Dan sudah banyak yang mengajukan proposal PPL ke saya, sudah di ACC, ada yang sudah diterima. Tapi sepertinya masih banyak yang belum. Saya tidak tahu kenapa, karena apa belum baca buku panduan atau apa. Karena apa? Tidak harus lewat ini juga bisa, ya gitu ya. Tapi kalau lewat sosialisasi ya, karena sosialisasi itu biasanya nanti pembekalan dia ketika mau pelaksanaan. Biasanya ada pelaksanaan pembekalan ketika sudah mau melaksanakan. Tapi tidak apa, karena kita tidak pernah bertemu nih ya, semester 5 ini kan belum pernah bertemu kita secara luring. Baik, Mas-mas, Mbak-mbak yang berbahagia, pelaksanaan PPL itu kurang
lebih ya, saya sampaikan kurang lebih itu adalah 1 bulan. Kenapa saya sampaikan kurang lebih 1 bulan? Karena itu kaitannya dengan kegiatan permagangan di perusahaan masing-masing. Mungkin ada yang hanya butuh 2 minggu, ada yang 3 minggu, ada yang 4 minggu, atau ada yang 2 bulan mintanya misalnya. Pada prinsipnya bahwa kegiatan PPL di Prodi MBS itu dilakukan dalam rentang waktu 1 bulan. Minimalnya berapa, Pak? Minimalnya 3 minggu. Jadi dipahami ya, bahwa minimal pelaksanaan magang yang diterima oleh Prodi MBS itu adalah 3 minggu. Artinya, kalau kamu PPL-nya 2 minggu, berarti kurang seminggu. Tapi kalau kamu PPL-nya 1 bulan, tidak apa-apa, berarti kamu kelebihan seminggu. Ada kemarin yang PPL-nya sampai 6 minggu. Ya tidak apa-apa, karena itu kemauan perusahaan dan mahasiswanya juga berkenan. Ya, kita tidak bisa memaksakan. Yang penting bahwa minimal pelaksanaan PPL itu 3 minggu. Yang dibuktikan dengan absensi dan notulensi ya, sesuai dengan di buku panduan itu ada. Oke, baik begitu ya. Bisa dipahami, waktu sudah, kemudian durasinya 3 minggu minimal. Kemudian yang ketiga, bidang kajian. Di buku panduan sudah ada bahwa karena kalian jurusan product management, maka bidang PPL kalian itu ya bidang manajemen. Ya, secara teoritis, mahasiswa MBS yang PPL itu bukan nyepempel, bukan fotokopi, bukan, tetapi belajar tentang kegiatan manajerial. Baik itu tentang pemasaran, mendampingi marketing, menawarkan produk, atau belajar untuk membuat suatu produk, atau belajar membuat rencana promosi, atau membuat rencana keuangan, atau membuat sirkulasi bahan baku, atau seperti apa. Pemasaran boleh, keuangan boleh, SDM boleh, apalagi produksi operasi boleh. 4 aspek manajemen itu tadi itu adalah menjadi wilayah pelaksanaan PPL mahasiswa Prodi MBS, karena kalian Prodi MBS. Nah, itu secara teori. Nah, kemudian secara praktis bahwa kewenangan PPL itu ada pada perusahaan. Kan lagi gitu ya. Karena apa? Karena kalian magang. Bagaimana supaya bisa menghubungkan antara teori dengan praktek? Maka di proposal itulah, proposal itu akan diberikan kepada perusahaan. Apa bunyi proposal? Di proposal ada bunyinya ingin melakukan belajar manajemen keuangan. Nah, silakan, berarti nanti perusahaan itu semestinya memberikan materi-materi tentang manajemen keuangan. Tetapi yang namanya magang, kita tidak bisa memaksakan. Sekali lagi itu, bahwa pada prinsipnya kita menerima apa yang diberikan, apa pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan, apa yang pekerjaan yang diberikan oleh instansi, sepanjang kita berusaha untuk aktif belajar. Misalnya begini, kamu konsentrasinya pemasaran, kamu sudah bilang ke pembimbing di sana, di perusahaan, bahwa kamu ingin belajar pemasaran. Tetapi karena kebutuhan perusahaan, kamu ditempatkan di bagian keuangan, karena memang sedang membutuhkan keuangan. Ya tidak apa-apa, secara PPL, kamu ikuti saja pekerjaan di sana. Ya, kalau kamu nggak bisa, ya sampaikan saja kamu nggak bisa, atau keluar kamu pindah tempat PPL, itu pilihan. Tetapi karena mahasiswa manajemen tidak semua, maka asumsinya kamu belajar. Nah, lalu bagaimana dengan minat pemasaran yang kamu kan? Kamu seharusnya minat pemasaran, tetapi kamu ditempatkan di keuangan. Mudah, namanya mahasiswa kan bisa bertanya, bisa melihat sendiri, atau bisa ikut di sela-sela kegiatan keuangan. Kamu izin, Pak, saya izin hari ini ingin ikut pemasaran supaya tahu juga. Atau kamu setelah menyelesaikan tugas keuanganmu, kamu izin untuk bisa belajar tentang pemasaran. Silakan, tidak ada masalah. Karena apa? PPL ini adalah PPL mandiri. Kamu bukan anak SMA lagi, kamu bukan anak yang hanya manut disuruh, tetapi kamu punya inisiatif, punya ekspresi, punya kesempatan untuk bertanya, untuk belajar. Jadi gitu, silakan selama 3 minggu minimal masa pelaksanaan PPL kamu. Ada yang bertanya kemarin curhat, Pak, saya PPL ditempatkan di gudang, Pak. Oh iya, bagus itu, kamu tahu sirkulasi. Tapi pekerjaan saya cuma pagi sama sore. Pagi jam 7 itu harus keluar masuk pagi,
Kemudian siang itu nggak ada kerjaan Pak, duduk aja. Nah, terus sore baru ada lagi truk masuk kota. Ya namanya pekerjaan sirkulasi ya begitu. Hanya pagi sama sore. Nah, siang tugasmu apa? Ya belajar. Kamu bisa bertanya ke bagian pergudangan misalnya tentang bagaimana menjaga apa namanya kualitas bahan baku ketika disimpan atau bagaimana model membuat gudang. Nah, banyak hal yang bisa kamu pelajari. Tidak kemudian kamu karena merasa tidak dipekerjakan, kamu kemudian sambat. Nah, itu namanya bukan mahasiswa. Jadi gitu ya. Jadi namanya mahasiswa, kamu kasih bagian keuangan nih, kamu suruh ngetik buat laporan keuangan. Tapi kan bisa dalam kesempatan-kesempatan nanti kamu bertanya, Bu, ini kenapa kok ada kredit, ini kenapa kok ada debit, kenapa ada pasifa, ada aktiva, ini maksudnya apa? Ini kesempatan kamu untuk belajar kenyataan itu di sini. Kamu ketika manajemen keuangan mungkin belum paham apa itu ROA ROE. Di perusahaan kamu bisa bertanya, Bu, ROA ini bagaimana sih, Bu? Nah, itu itu bertanya. Bisa dipahami ya, begitu ya. Itu bidang kerjanya. Jadi manajemen pemasaran, keuangan, silakan kamu. Atau kamu misalnya begini, Mohon maaf suaranya mati lagi, Pak. bisa mati lagi. Ya, saya nggak mencet. Atau yang mencet yang ini. Baik, atau begini misalnya ketika kamu diminta untuk membantu mengembangkan suatu produk nih. Ini misalnya PPL-nya di UMKM. Kamu diminta untuk membantu mengembangkan suatu produk. Nah, kamu buat proposal berarti. PPL-mu itu buat proposal. Buat produk berapa sih kira-kira produk yang bisa diinovasikan di suatu UMKM, sehingga kemudian produknya tadi bisa dijual lebih banyak, bisa menjangkau market yang lebih luas, melalui digital, melalui marketplace, melalui jaringan jaringan pertemanan atau jaringan WhatsApp, grup. Nah, bisa. Nah, itu. Dan kemudian dalam masa 4 minggu, kamu janjikan kepada Pak, saya bisa membuat omset Bapak naik 100% dalam waktu 1 bulan. Nah, itu namanya PPL. Itu, jadi nama mahasiswa PPL MBS itu bukan mahasiswa yang fotokopi, membuat stempel. Pak, boleh nggak Pak membuat apa? Membuat CV. Nah, boleh itu, karena apa? Itu berdampak terhadap bisnisnya. Sebelumnya usaha tadi itu belum punya SEO, belum punya izin, maka kemudian kamu datang, kamu membantu proses perizinan, sehingga bapaknya bisa membuat produk yang lebih baik, diakui, berkualitas, atau bahkan bersertifikat halal. Boleh seperti itu? Boleh kan? Nah, itu perbedaan antara PPL atau magang ketika kamu SMA dengan kuliah. Itu ya. Nah, kemudian yang terakhir, bahwa lalu di mana saja PPL-mu? Di buku panduan sudah ada, silakan dibaca. Hanya di buku panduan itu tertulis di lembaga pemerintahan. Nah, itu kemarin yang sebelum sempat diralat tapi tercantum bahwa yang dimaksud dengan lembaga pemerintahan di situ adalah lembaga pemerintahan atau instansi bisnis, BUMN ataupun BUMD. Ya, kenapa kita tidak boleh di kantor Pemda misalnya, di kantor apa? Karena pada pengalaman yang lalu-lalu ketika mahasiswa PPL di pemerintahan itu hanya dikasih kegiatan-kegiatan seperti anak SMA, fotokopi, stempel, nyeteples, menata buku, menata arsip, yang itu nggak dapat apa-apa kamu. Karena apa? Di kantor itu ada namanya hierarki, ya. Di kantor itu ada hierarki sistem pekerjaan, di mana yang namanya staf itu tidak bisa memasuki wilayah kasub. Kasub tidak bisa memasuki wilayah kabak. Kabak tidak bisa memasuki wilayah terbatas. Nah, kalau di perusahaan, kamu bisa bertanya, kamu bisa. Maka itu yang dimaksud dengan lembaga pemerintahan itu adalah BUMN, Badan Usaha Milik Negara, ataupun Badan Usaha Milik Daerah. BUMN itu apa? Pertamina, PLN, kemudian apa macam-macam perusahaan. Nah, kalau kamu ada yang di Jakarta itu ke mana namanya, yang Baja Besi itu Cilegon misalnya. Kalau BUMD ada PDAM, ada Bank Pasar, BPR, dan lain sebagainya. Itu yang masuk dalam wilayah BUMN.
Kemudian ada lembaga-lembaga bisnis, ada UMKM ya, termasuk yang terbaru, kemarin baru kami dapatkan informasinya hari Senin kemarin, kamu boleh PPL kok di pesantren wirausaha. Nah, di Solo itu ada namanya Habit Trend di Solo Raya. Habit Trend itu kumpulan pengusaha-pengusaha berbasis pesantren. Silakan, kamu boleh magang di situ, di pesantren apa yang punya bisnis, Klaten, di Sragen, di Wonogiri. Nah, kamu bisa mengembangkan produk ini tadi. Mungkin di pesantren itu produknya sudah bagus, tapi dia manajemen promosinya belum ada. Kamu kasih informasi. Promosinya bagus, tapi manajemen keuangannya belum bagus. Oke, saya kira sementara seperti itu. Teknis yang lain, proposal, buku panduan, laporan, itu semua, laporan, itu semua ada di buku panduan. Yang belum ada adalah tanggalnya. Tanggalnya tadi sudah ya, 2022, nah kemudian responsinya nanti menyesuaikan. Ya, biasanya kurang lebih 1 bulan setelah kegiatan selesai. Itu, dan nanti kalian akan didampingi oleh DPL. DPL itu nanti adalah tempat konsultasi. DPL nanti itu sifatnya per orang ya, jadi bukan satu kelompok. Karena kita kegiatannya daring, bisa di mana saja. Boleh saja kamu satu kelompok, yang satu di Solo, yang satu di Jepara, yang satu di Sragen, boleh, enggak apa-apa. Ya, itu. Atau kalau misalnya di cabang, atau kamu satu kelompok karena di satu perusahaan, boleh silakan. Atau tidak apa-apa juga, karena kamu yang lokasinya di Jakarta, sedang di Jakarta kamu sendirian. Tapi yang penting bahwa nanti rekap harian itu disampaikan. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau bertanya nanti. Monggo. Sekian gitu, Mas Zainal dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Khairul Imam SHI MSI atas materi yang sangat bermanfaat yang telah disampaikan kepada kita semua. Oke, untuk memasuki acara yang selanjutnya, yakni sesi obrolan bareng mahasiswa. Nah, di sini kesempatan kita semua untuk bertanya boleh bertanya terkait PPL itu sendiri atau terkait proses perkuliahan yang telah kita jalani sampai sekarang. Mungkin ada yang kita masih bingung, bisa kita tanyakan di sini. Nah, untuk yang ingin bertanya, silakan menyalakan kamera, menyalakan mikrofon, lalu langsung sebutin nama sama kelasnya. Langsung lanturin pertanyaannya. Monggo teman-teman semuanya. Silakan. Di sini juga, kalau tidak salah, di sini juga ada Pak Zaki Fahma, nanti bisa bantu. Terkait dengan proposal ya, bagi yang belum, silakan untuk suratnya, untuk surat itu dia melalui surat itu adalah surat pengantar untuk pemeriksaan. Sedangkan di proposal itu ada proposalnya yang isinya bidang kajian yang akan kalian lakukan. Kemudian sesuai dengan buku panduan. Dan itu silakan ketika membutuhkan tanda tangan saya, silakan ditandatangani dulu, kemudian PDF-nya dikirimkan ke saya, langsung ke WA, nanti akan saya tanda tangan. Jadi tidak bertemu karena saya juga sejak Senin belum bisa, Minggu malah belum bisa ke Solo dan di Purworejo. Mohon doanya, semoga ini sehat semuanya, alhamdulillah. Terus kemudian kan sudah lewat WA, nanti ada yang salah, perbaiki sesuai dengan buku panduan, jangan sembarangan. Di kita itu prodi MBS, program studi manajemen saya, dan juga namanya ketua, bukan kepala, bukan direktur, tapi ketua program. Ya itu. Kemudian yang kedua, kalau kamu nanti mengirimkan proposalnya, pastikan sudah ditandatangani dulu. Nah itu ini administrasi manajemen, ini administrasi perkantoran. Yang namanya tanda tangan itu dimulai dari yang mengajukan. Jangan sampai mengajukan itu belum ditanda tangan. Salah itu, nanti kamu bisa dipecat gitu kalau gara-gara begitu di perusahaan. Oke, silakan yang mau bertanya lagi, silakan. Monggo. Buka. Monggo teman-teman yang mau bertanya, boleh terkait perkuliahan, terkait PPL itu sendiri, ada yang belum paham mungkin. Oh, Pak Zaki ada yang mau ditambahkan nanti juga boleh. Ya. Monggo Pak Zaki mungkin mau menambahkan sedikit. Ada
pertanyaan dulu, boleh. Atau Pak Zaki, boleh. Sambil menunggu pertanyaan ya. Oke, terima kasih untuk waktunya, Mas David. Saya tambahkan adalah terkait dengan tempat PPL itu. Kemarin ada opsi bahwa tempat PPL-nya itu bisa semoga ini tadi belum disampaikan kalau dengan Pak Hairul ya, bahwa di EDC kampus itu ada tempat yang bisa digunakan untuk PPL. Contohnya memang apa jenis ya? Febimat, lalu ada Jujukan Cafe, lalu ada GIS, itu bisa dijadikan tempat untuk PPL. Jadi memangnya teman-teman yang menginginkan PPL tapi tetap di sekitaran kampus, itu ada opsi di tempat-tempat tersebut. Di Mas Yahya juga ada, cuman itu cocoknya untuk PPS sih sebenarnya. Itu tambahan dari saya. Karena yang lain sudah sangat lengkap Pak Hairul untuk memberikan informasinya. Monggo lanjut dengan tanya jawab saja. Buat teman-teman yang mau bertanya bisa langsung menyalakan kamera, mikrofon, terus sebutin nama kelas terlebih dahulu. Monggo biar langsung dijawab Pak Zaki maupun Pak Imam. Izin bertanya, Pak. Oke, monggo Mbak Mailani bisa perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Meilani Nurzaki di MBS 5F. Ini saya ingin bertanya mengenai teknis penyampaian laporan. Nah, itu kan pada panduan tahun lalu itu terdapat laporan, yaitu naratif yang nanti dilaporkan di Februari ya, terus kemudian juga dokumentatif dan juga laporan visual. Nah, itu laporannya semisal saya PPL-nya itu minggu besok. Nah, itu pelaporannya juga langsung minggu besok menurut jadwal yaitu setelah UAS semester genap tersebut. Kemudian pada saat laporan dokumentatif itu kan ada laporan di sosmed seperti Instagram seperti itu. Bentar. Nah, itu saya ketemu dokter dulu bentar ya. Bisa Pak Zaki bantu? Monggo bisa dilanjut Mbak Melani. Untuk hashtagnya atau pagarnya itu kan apakah sama seperti tahun lalu, cuma diganti tahunnya atau bagaimana Pak? Terima kasih. Monggo bisa langsung dijawab Pak Zaki. Oke, terima kasih Mbak Mei. Teman kalian terkait dengan pelaporannya mengikuti dari PPL yang Anda laksanakan. Jadi mempunyai PPL-nya mulai pekan depan, berarti mulai laporannya pekan depan. Khusus untuk yang kan laporannya ada yang di Febi One Touch, ada di Instagram gitu ya. Maka yang di Instagram hashtag-nya itu ya tinggal ganti tahun. Lalu untuk di Instagram itu normalnya atau sebaiknya kan per hari, tapi kalau memang tidak memungkinkan uploadnya tidak harus tiap hari seperti itu. Jadi yang penting diupload nanti terlihat di captionnya ya, umumnya hari pertama, hari kedua gitu, meskipun uploadnya tidak harus tiap hari. Gitu Mbak Mei. Ada yang belum terjawab? Sudah Pak, terima kasih. Oke. Ya, sudah. Yang tadi disampaikan Pak Zaki. Untuk progresnya sesuai dengan ya, juga kemudian upload ke Instagram. Kan sudah punya Instagram semua kan ya? Sudah punya? Pasti sudah punya. Kalau belum punya, ya segera buat. Minimal segera buat khusus untuk PPL. Ya, ini teknis lagi, karena bagi kalian ada yang pekerjaannya tidak setiap hari, misalnya ketika PPL, meskipun kamu PPL, tetapi mungkin oleh perusahaan tidak diberi setiap hari.
silakan kamu upload 2 hari sekali atau kamu upload kegiatan apa saja yang kamu lakukan. Ya, jadi tidak harus kegiatan yang berat gitu ya. Kamu mendata saja itu sudah kegiatan PPL atau membuat draft. Nah, itu juga sudah kegiatan PPL. Jadi silakan kamu dinamis. Yang kamu kira ini bagian apalagi yang online ya. Kalau online itu kan kamu di rumah aja. Online di rumah aja lalu pekerjaannya bagian itu saja. Yang pertama mendata, melakukan komunikasi, briefing dengan manajer itu sudah kegiatan PPL, nggak apa-apa. Ya, briefingnya kamu sampaikan, melakukan briefing tentang persiapan pemasaran produk atau analisis atau apa, silakan. Begitu, Mas Zainal. Silakan yang lain. Baik, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Kesempatannya masih lama ini. Masih banyak yang bisa dijawab. Saya mau tanya. Oke, monggo Mbak Isna ini bisa perkenalan terlebih Ya, dahulu. tapi sebelumnya maaf nggak bisa on cam karena sinyalnya kalau on cam agak tidak mendukung. Perkenalkan, saya Isna ini dari MBS 5A. Izin bertanya kepada Pak Imam maupun Pak Zaki. Dalam PPL ini, kalau ada kasus, kami tidak mengajukan proposal, tapi perusahaan yang akan kami tempati untuk PPL itu sudah ACC, Pak. Nah, apakah itu nanti proposalnya disusulkan atau bagaimana? Atau kalau nggak pakai proposal pun nggak apa-apa, nggak jadi masalah atau gimana, Pak? Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, langsung saya jawab ya. Ya, proposal itu kan dari kita biasanya ketika kita mengajukan. Ketika kalau misalnya kamu belum proposal, kalau sudah diterima atau misalnya kamu dulu pernah ketemu atau riset atau seperti apa atau kamu diminta, maka boleh. Tetapi secara formal kamu harus mengajukan surat. Karena apa? Itu sebagai data di kita. Jadi silakan ajukan suratnya di Febi1Talks tapi tanpa proposal, nggak apa-apa. Tapi surat itu harus karena indikasi surat keluar itu adalah indikasi lokasi adalah surat dari fakultas tadi. Jadi cukup mengajukan surat di Febi1Talks tetapi tidak perlu mengajukan proposal. Nah, untuk nanti mahasiswa yang sudah diterima PPL, nanti kita akan menyebarkan Google Form yang isinya adalah rekapitulasi siapa saja orangnya, kemudian diterima di mana. Karena kalau kita mendata saat ini, kadang ada yang masih ditolak, kemarin ada yang sudah ditolak, mengajukan lagi. Jadi nanti kalau sudah semuanya diterima, proses pelaksanaan PPL, kita akan nyebar kuesioner untuk melaporkan kalian posisinya PPL-nya di mana. Jadi begitu ya. Jadi boleh tadi dari Mbak Isna ini, kalau sudah diterima atau diminta untuk PPL, tidak perlu pakai proposal yang 3-4 lembar, tapi yang penting nanti ada surat pengantar dari fakultas dan nanti ada surat pernyataan bahwa mahasiswa tadi sudah melakukan PPL di sana, termasuk laporan harian dan juga laporan laporan akhir. Oke, baik. Nah, terkait dengan laporan akhir tadi ya, sekaligus melengkapi yang pertama, ada beberapa dosen yang tidak meminta laporan rekap akhir. Ada beberapa dosen yang menganggap bahwa laporan itu sudah cukup melalui media massa selama harian itu. Silakan, itu kamu konsultasikan dengan dosen pembimbing. Intinya adalah sesuai dengan buku panduan. Tetapi kadangkala ada dosen yang dinamis dalam memaknai laporan itu. Jadi silakan, yang penting buku panduan itu adalah yang utama, kamu ikuti panduan di buku panduan. Ketika dosen meminta atau menambahkan atau mengurangi, kalau mengurangi bisa ya, kalau menambahkan itu mungkin tidak harus. Nah, itu silakan koordinasi dengan dosen. Baik, terima kasih Pak. Alhamdulillah juga ini surat permohonannya juga udah di ACC, tinggal besok akan dikirim surat feedback dari perusahaannya. Terima kasih Pak Imam. Mungkin selain Mbak Melani dan Mbak Isna ini ada yang mau bertanya lagi. Bisa terkait perkuliahan secara umum atau PPL juga boleh. Di sini bebas. Sebaiknya PPL dulu, nanti kalau kira-kira sudah tidak ada, baru masuk perkuliahan boleh. Oh ya, satu lagi Ya, untuk mungkin. PPL ya. PPL-nya itu boleh di mana saja ya. Artinya misalnya rumah kalian, karena sekarang meskipun kita masih PPKM ya, PPKM level 1, tetapi mungkin ada beberapa daerah yang masih
tidak boleh keluar masuk ya. Seperti kemarin ada informasi untuk keluar harus pakai antigen. Mohon maaf Bapak, suaranya hilang. Suaranya mati. Mungkin dari Pak Zaki ingin melanjutkan. Nggak ada, Mas. Kita nunggu pertanyaan aja. Iya, Bapak. Monggo teman-teman yang mau bertanya kembali. Mau bertanya lagi? Izin bertanya boleh? Oke, monggo Mbak Miftah. Monggo, perkenalan dulu. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Miftah Askia dari kelas MBS 5E. Mau izin bertanya, tadi kan Mbak Isna ini kan mengatakan bahwa ada surat feedback dari perusahaan. Nah, kalau semisal dari perusahaan itu meminta surat feedback-nya itu dari kampus, apakah bisa pengajuannya gitu ya, Mas ya? Untuk pengajuannya itu lewat VB One Touch atau bagaimana itu nanti? Soalnya kalau dilihat dari VB One Touch itu tidak ada untuk surat pengajuan feedback atau tanda tangan dari perusahaan untuk ini tuh di ACC atau tidak, seperti itu. Bisa langsung dijawab Pak Zaki. Baik, ini berarti feedback dari perusahaan ya, dari perusahaan ke kampus ya, Mbak Sopo ya. Iya, Pak. Oke, Mbak Miftah. Jadi kalau untuk feedback itu perusahaan yang buat, Mbak. Jadi nanti perusahaan yang buat dan dinyatakan bahwa oh ini kita terima. Jadi kalau feedback berarti yang membuat dari perusahaan, bukan dari kampus. Nah, yang VB One Touch itu kan urusannya dari mahasiswa ke kampus, kampus ke perusahaan. Nah, kalau dari perusahaan nanti perusahaan membuat saja terkait bahwa nama-nama ini memang sudah diterima PPL di tempat kami, itu aja. Tanda tangan manajer atau pemilik sudah cukup. Untuk bentuk suratnya surat sederhana saja, yang penting ada tanda tangan dari pemiliknya. Itu, Mbak. Baik, Mbak Pak. Miftah, ada yang ditanyakan lagi? Sampai, Mas. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya lagi dari teman-teman yang lain? Izin bertanya, Mas. Oke, monggo Mas Ibnu. Bisa perkenalan dulu nih. Bismillah, sebelumnya perkenalkan saya Ibnu Murtanto dari kelas MPS 5D. Di sini ada yang ingin saya tanyakan terkait dengan yang pertama terkait dengan surat tugas dari akademik, kemudian yang kedua mengenai instansi pemerintahan tadi. Yang pertama, untuk surat dari akademik, kami kemarin sudah mengajukan dari aplikasi Sesi On-Touch terkait dengan surat tugasnya itu. Ternyata setelah di ACC dari akademik itu logonya masih bertuliskan IAIN Surakarta, belum berganti ke logo UIN. Itu nanti apakah dipermasalahkan atau tidak. Kemudian yang kedua, memastikan sekali lagi bahwasanya untuk PPL MBS ini di lembaga pemerintahan itu kan tadi disinggung bahwasanya harus di badan usaha ya, Mas. Maksudnya harus yang berkaitan dengan usaha gitu. Misalnya BUMN dan BUMD. Nah, kemarin kelompok saya itu sudah nembusi ke, istilahnya sudah tanya atau lobby ke lembaga pemerintahan, namun bukan termasuk BUMD maupun BUMN. Nah, itu apakah nanti diperbolehkan atau tidak? Terima kasih, itu saja pertanyaannya.
Monggo bisa langsung dijawab oleh Pak Zaki atau Pak Imam Tidak yang sudah ada di diperbolehkan. sini. Sudah dikonfirmasi di awal tadi, lembaga pemerintahnya itu bukan kantor, ya, bukan kantor, tetapi lembaga bisnis. Lembaga bisnis bisa di level pemerintahan, BUMN, BUMD, atau yang levelnya lokal. Misalnya kafe, di kampungmu ada kafe, itu boleh. Ya, atau UMKM misalnya pengusaha tahu, maka itu yang lebih membutuhkan pendampinganmu dibanding dengan kantor. Begitu, kalau kamu tetap menyotot ke kantor, ya boleh-boleh saja, tapi kamu boleh saja dalam artian bukan berarti kita melarang, tetapi kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Kamu hanya akan diminta menjadi fotokopi, ya tidak ada nilai yang kamu dapatkan. Begitu. Makanya dengan dasar itu, maka dari Prodi MBS tidak membolehkan mahasiswa untuk PPL di lembaga pemerintahan. Itu ya, lembaga pemerintahan itu apa? Ya kantor, dinas. Begitu. Itu Mas. Ya. Kecuali ada beberapa kantor yang meminta tetapi dia siap untuk menempatkan mahasiswa di bidangnya. Nah, kalau itu lain. Tetapi kalau mengajukan itu tidak ada kerjasama sebelumnya, maka tidak ada. Contohnya misalnya apa? BLK. Nah, BLK itu Balai Latihan Kerja itu ada yang ke sana. Nah, kalau itu nggak apa-apa. Itu ya, bukan kantor. Itu gitu dari saya. Pun Mas Ibnu. Pun Mas Ibnu Mortanto, napa saya bingung. Untuk tadi Mas, yang satu pertanyaan tadi yang mengenai logo tadi, apakah dipermasalahkan atau tidak dari surat permohonan tadi? Ini yang soal itu bisa diulangi dulu pertanyaannya, Mas. Kan kemarin sudah mengajukan surat ke akademik lewat aplikasi sesi ontot. Nah, itu kan logonya dari sana sudah di ACC, tapi logonya masih bertuliskan IAIN Surakarta belum terganti menjadi ini. Apakah nanti dipermasalahkan pihak penempatan WPR atau tidak? Jadi terkait logo yang dicantumkan ke proposal itu ya, Mas? Ya, untuk logo tidak masalah, masih IAIN, karena memang secara formal kita belum sepenuhnya beralih ke UIN secara administrasi, jadi tidak masalah. Baik Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ibnu. Tapi Mungkin bisa sudah ke UIN semua tidak apa-apa, tapi kalau misalnya ada yang, karena kemarin memang masih peralihan ya, ada yang masih mengajukan pakai IAIN, begitu, dan diterima. Yang penting karena intinya bukan di apa namanya, atau kemudian nanti ketika ada arahan untuk merubah silakan, itu tidak masalah karena PPA untuk logo masih di Mahfu sekarang, begitu, masih di. Oke, ini tadi ada yang bertanya lewat WA ya, lewat grup, lewat chat. Tempat PPL instansi pemerintahan kalau sudah ACC, tapi di sana tidak boleh sambil ini karena takut jurusnya hanya sebelum. Padahal saya banyak masalah. Ya, tidak diperbolehkan. Saya sudah menjawab itu. Ya, karena kantor itu tidak memberikan kesempatan kita untuk belajar SDM ataupun keuangan. Ya, karena PPL di kantor itu berbeda modelnya. Dan kalian bukan PPK. Kalian adalah manajemen bisnis. Kalau untuk belajar manajemen kantor nanti langsung tidak harus PPL. Itu ya. Ini dari Mas Ilham. cukup nggak Bapak? Bisa teman-teman yang lain bisa bertanya lagi mungkin. Ada yang masih dibingungkan. Mas, izin bertanya. Nggih, monggo bisa perkenalan dulu, Mas. Saya Suspradana dari MBS 5H mau bertanya soal tempat PPL, Mas. Nggih, monggo. Ini kan kalau saya sendiri sudah ada
usaha dari toko sama distro sama peternakan. Nah, itu semisal kalau saya buat PPL sendiri di situ, itu boleh apa tidak? Soalnya saya kan juga bertanggung jawab langsung dari usaha itu. Oke, bagus. Sudah. Makasih, Pak. Udah, itu aja, Pak. Oh iya, bagus Ya, bisa langsung pertanyaannya. dijawab, Pak. Kalau itu nanti kamu bisa ngajak temanmu. Jadi yang PPL di perusahaanmu itu adalah temanmu. Nah, kalau kamu PPL-nya harus tetap di luar, karena nggak bisa dong mem-PPL diri sendiri. Jadi gitu ya. Jadi kamu ngajak teman yang siap untuk diskusi. Nah, temanmu itu berarti PPL di usahamu. Tapi kamu harus PPL di usahanya yang lain. Atau silang juga boleh, silang. Temanmu punya usaha yang serupa atau yang bisa mensupport. Nah, kamu saling PPL, saling berdiskusi, saling mengembangkan. Bagus itu. Itu namanya simbiosis mutualisme. Gitu ya. Tapi tidak boleh PPL di rumah sendirian. Namanya PPL di rumah sendiri itu ya PPL DW, kerja DW, nilai DW. Nah, oke, tapi bagus itu tadi. Jadi silakan silang, kamu silang. Tapi Kan kalau banyak nih. Ya, Bentar, Pak. gimana? Tapi kalau semisal apa itu saya yang bertanggung jawab langsung lah, Pak. Nah, itu semisal nggak bisa ditinggal, kan yang buat laporan kan juga saya Ya. yang apa itu Ya, ambil silakan, barang itu juga silakan. saya. Saya paham. Tapi konteksnya ini adalah kegiatan perkuliahan. Jadi Ya. kegiatan perkuliahan. Konteksnya bahwa ini PPL itu dilakukan di tempat usaha dan kita membutuhkan penilaian. Kamu belajar, maka silakan kamu belajar ke orang lain. Yaitu tadi caranya supaya kamu bisa berkomunikasi, maka cari teman yang kamu bisa untuk sharing secara waktu, secara ini. Jadi begitu. Ya, Pak. Makasih, Pak. Iya, kan nanti hubungannya adalah yang menilai. Oke. Pak, ini ada yang bertanya dari kolom chat. Ini dari Mbak Ratna Astutik dari kelas 5B. Izin bertanya, Pak. Untuk segala pengajuan melalui VP One Touch, lalu bagaimana jika ada kendala di VP One Touch-nya sendiri? Sebagian ada yang tidak bisa dibuka dan ada yang lupa passwordnya, tetapi sudah dimasukkan email untuk verifikasi. Tapi ketika dicek di email itu nggak ada pesan yang masuk. Itu bagaimana ya, Pak? Ya, silakan hotline-nya. Jadi ini terkait VP ya, One Touch ada kendala gitu. Untuk administrasi persuratan itu di akademik tempatnya, bukan di prodi. Kalau prodi itu kebijakan PPL-nya. Kalau administrasi itu yang paham adalah akademik. Konsultasikan ke hotline-nya karena mereka yang tahu. Kamu konsultasi ke saya tidak bisa mengeksekusi suratnya. Kamu konsultasi ke saya, curhat ke saya atau Pak Zaki, kita sambat ke bagian akademik, ya nggak ada gunanya karena yang bisa mengeksekusi akademik. Kita tidak bisa mengeksekusi. Itu bedanya. Jadi wilayah prodi adalah wilayah akademik, kebijakan akademiknya, kalau kebijakan administratifnya itu ada di akademik fakultas. Gitu ya. Ya, jadi itu berbeda jalurnya. Karena apa? Misalnya begini nih, contohnya. Saya komplain nih ke akademik. Ya, nggak bisa apa-apa kalau akademiknya memang ada problem di akademik. Astagfirullah. Itu ya. Ya, itu untuk yang teman-teman ada kendala di VP One Touch. Silakan. Oke, Bapak, terima kasih. Mungkin dari Mbak Ratna ada feedback atau pertanyaan lagi? Tanggapan? Pak Zaki, mungkin ini Pak Zaki. DPL. Ya, tunggu aja. Kalau untuk DPL, insya Allah beberapa hari lagi, karena ini baru disusun. Hari ini disusun, ini tadi masih ada kesalahan terkait dengan pembagian jumlah antara satu dosen dengan mahasiswa. Jadi insya Allah secepatnya bisa muncul ini informasi terkait DPL-nya. Begitu. Oke, baik. Oh ya, terkait dengan DPL ya, Mas-mas, Mbak-mbak, rekan-rekan semuanya, mahasiswa peserta PPL 2022. DPL itu adalah konsultatif, dosen pembimbing lapangan. Dan bukan untuk konsultasi administratif. Maksudnya bagaimana? Nah, misalnya, Pak, ini laporannya berapa halaman? Nah,
Itu wilayah administratif. Kamu baca saja buku panduan. Kamu tanya ke dosennya, Pak, ini diuploadnya jam berapa? Diuploadnya harus bagaimana? Nah, itu gak usah bertanya ya. Ketika urusannya administratif, lakukan saja sesuai buku panduan. Ketika kalian merasa sudah sesuai buku panduan, aman. Kalau merasa tidak sesuai, ya berarti belum aman. Nah, atau model lain, pembimbing menginformasikan, Mas, Mbak, nanti uploadnya jam 10 ya. Nah, kalau itu diminta dosen. Tapi kalau DPL tidak mengatakan apa-apa, atau belum memberikan arahan, ya kamu laksanakan saja sesuai dengan buku panduan. Kalau diminta harian, ya uploadnya kapan? Ya uploadnya ya sepanjang hari itu belum selesai, ya masih hari itu. Kalau upload mingguan, udah mingguan saja. Gitu ya. Jadi minimalkan pertanyaan-pertanyaan administrasi, karena apa? Administrasi itu sudah ada di buku panduan. Kenapa? Dampaknya apa? Dampaknya kadangkala ada dosen yang tidak menerima dengan mahasiswa yang suka bertanya administratif, malah kamu dapat nilai jelek atau bahkan kamu dianggap kurang dalam PPL. Nah, ini saya takut-takuti ini. Karena apa? Itu tadi. Kecuali kalau kamu konsultasi masalah kegiatan, masalah pengembangan. Misal nih, dosen akan lebih senang ditanya begini, Pak, di tempat PPL saya itu sedang ada kendala masalah keuangan. Kira-kira ada solusi enggak, Pak, kalau menggunakan model begini atau menggunakan model begini? Menurut Bapak bagaimana? Oh, dosen akan lebih senang itu. Atau misalnya begini, ada ingin menentukan harga. Pak, ini tempat PPL saya lagi bingung, Pak. Apakah sebaiknya harganya 10.000 atau 15.000? Misalnya begitu. Nah, kamu curhat ini ke dosen DPL. Kamu kasihkan alasannya, kalau 10.000 itu bagaimana, kalau 15.000 itu bagaimana. Nah, itu namanya konsultatif, dosen pembimbing lapangan. Kalau kamu tanya, Pak, pengumpulan laporannya kapan ya, Pak? Nah, itu sudah ada tanggalnya, itu administratif. Itu ya, guys. Terima kasih. Ada 4 ini pertanyaan di chat. Ya Bapak, niki enten pertanyaan selanjutnya dari Mbak Sofia Nurhayati. Ya, langsung saya baca saja. Oh, enggak, Pak. Karena sambil bekerja, untuk lokasi PP-nya di Koperasi Siman Pinjam dan Pembiayaan Syariah diperbolehkan atau tidak? Oke, kalau secara organisasi bisnis, mau di Koperasi Siman Pinjam atau Pembiayaan Syariah itu boleh, karena masuk dalam wilayah bisnis. Tetapi karena di kita ada program studi perbankan syariah, maka lokasi PPL di KSPPS itu wilayahnya perbankan syariah. Itu yang pertama. Ya, sepanjang kecuali di lokasi PPL tadi belum ada mahasiswa PPS yang masuk ke situ. Atau tidak ada mahasiswa PPS itu dikalahkan karena menerima mahasiswa MBS. Kenapa? Pada prinsipnya itu adalah lokasinya untuk teman-teman dari perbankan syariah. Tetapi kalau dari PBS belum ada, kalian boleh di situ. Tetapi kalian adalah bekerja dalam konteks belajar manajemennya. Boleh, kamu manajemen manajemen keuangan atau SDM-nya boleh di situ ya. Tetapi bukan dalam konteks simpan pinjamnya. Ya, kenapa ini kami berikan? Karena memang pengalaman kemarin ada keterbatasan lokasi. Jadi semuanya terbatas, Mas. Teman-teman PBS terbatas, teman-teman AKS terbatas. Tetapi karena jangkauannya luas, karena ternyata kemarin contohnya ada yang ke bank syariah, tapi bank syariahnya di Jakarta. Tidak masalah, boleh-boleh saja. Begitu, karena lokasinya jauh, lokasinya tertentu. Apalagi kalau mungkin dia kesusahan. Tetapi kalau bisanya memungkinkan, kalau bisa ya di lembaga, perusahaan, atau instansi yang ada mekanisme manajemen bisnisnya. Itu ya Mbak Sofi. Pengajuan surat dalam bentuk tim input yang tidak perwakilan adalah untuk kegiatan PPL-nya. Kalau suratnya satu, tapi kalau PPL-nya satu, perwaliannya satu-satu ya. Kayak gitu ya. Semoga bisa diterima. Kemudian dari Delia, formulir penilaian DPR dan penilaian perusahaan diberikan kapan ya Pak? Di awal PPL atau bagaimana? Yang namanya penilaiannya di akhir tahun Mbak Delia sudah dilaksanakan. Untuk formulir penilaian DPR itu nanti DPR, untuk penilaian perusahaan itu yang membuat adalah dari mahasiswa. Disampaikan sesuai dengan buku panduan, kemudian kamu mintakan nilai ke
Pak Pembimbing di perusahaan sana. Untuk PPL tidak harus yang syariah kan Pak? Ya, tidak harus yang syariah. Tidak harus yang bertuliskan syariah gitu ya misalnya. Ya. Dalam satu kelompok PPL jumlah anggotanya berapa? Sepertinya di buku panduan sudah ada maksimal 4 ya. Dan untuk kebijakan khusus, 1 orang boleh dengan asumsi karena 1 orang itu jauh atau dalam kondisi tertentu. Untuk lampiran tanda tangan Pak Imam, nanti proposalnya dikirim via apa ya? Maksudnya apa? Saya tidak tahu. Tadi sudah saya sampaikan di awal. PDF, lihat WA, itu proposalnya. Mungkin Mas Baik, gitu, Rizky Mas. ya Diasyah bisa memperjelas dulu pertanyaannya seperti apa maksudnya. Ya. Silakan ya. Dan nanti ada kemarin ada yang WA saya bertanya masalah teknis itu tidak saya jawab ya. Jadi saya hanya akan menandatangani ketika sudah benar, ketika ada salahnya maka itu saya kembalikan. Tapi kalau ada yang bertanya teknis yang sudah disampaikan di buku panduan atau melalui sosialisasi ini itu tidak akan dijawab. Oke. Itu silakan, monggo masih ada waktu yang mau bertanya. Pak, izin. Monggo masih ada waktu luang. Ya. Oke, monggo Mbak Setiana bisa perkenalan dulu. Ya, perkenalkan nama saya Septiana Indrandari dari MBS 5A. Izin bertanya, Pak. Kemarin kan surat dari VP One Touch masih menggunakan logo IAIN. Nah, untuk proposal apakah juga menggunakan logo IAIN? Lalu untuk pelaporan kegiatan kalau dilakukan per minggu di UPTIK apakah boleh, Pak? Terima kasih. Bagaimana Anda masih boleh ya, proposalnya Win boleh. Berarti enggak apa-apa. Ya. Itu apa tadi yang laporan itu? Kan tadi sudah disampaikan atau belum? Bertanya Ya Bapak, laporan. itu pertanyaan mirip sama tadi yang terkait logo UIN atau IAIN. Ya, untuk logonya kan boleh UIN. Nah, untuk laporan Laporan apa? kalau dilakukan laporan kegiatan Oh, PPL. di itu ya, di itu sudah pakai Win nggak apa-apa ya? Iya. Nah, jadi kalau untuk laporan apa namanya, upload ke Instagram atau ke TikTok atau ke mana, Facebook itu pakai Win, sudah pakai Win, sudah boleh. Kalau untuk informasi nama itu sudah boleh. Tetapi kalau untuk, jadi begini misalnya, saya ini kan Kaprodi Manajemen Bisnis Syariah. Tetapi saya bukan Kaprodi Manajemen Bisnis Syariah Win. Saya masih Kaprodi VB IAIN. Nah, bingung dong. Jadi supaya kamu nggak bingung, silakan pakai Win, silakan pakai IAIN, silakan. Itu ya, jangan bertanya lagi tentang logo, tentang nama. Karena apa? Di kita itu yang Win itu baru Pak Rektor sama Pak Dekan. Pak Zaki ini Sekprodi IAIN. Bingung dong? Ya, jadi nggak usah tanya lagi ya masalah logo, masalah nama, karena memang itu kita masih dalam proses peralihan. Membingungkan ya. Yang skripsi juga bingung, karena kita juga bingung. Tetapi karena memang kondisinya begitu, ya mau bagaimana lagi. Yang penting sepanjang itu jelas IAIN atau UIN-nya, silakan nggak apa-apa. Kalau misalnya nanti kok perusahaan ada yang bingung bertanya, Mbak ini kok kopnya IAIN, logonya ini UIN, ya sampaikan saja karena memang sudah UIN masa peralihan, Pak. Kalau sana minta nggak bisa Mbak diganti semua ke IAIN, ya berarti kamu tinggal ngedit. Gampang kan? Gitu. Itu ya. Iya Pak, terima kasih. Oke. Itu bisa dilakukan per minggu ya Pak? Kalau di luar, ya sesuai dengan buku panduan Pak ya. Mau per minggu, mau per tahun, per bulan, itu sesuai buku panduan. Ya, ketika kamu mau upload, kamu kok sudah logonya yang ditampilkan logo UIN, tidak masalah, karena logo itu sudah boleh, sudah berhak kalau untuk logo. Tapi kalau hubungannya dengan jabatan itu kita belum bisa 100%. Itu. Ya Bapak Niki. Ini ada pertanyaan dari kolom chat lagi dari Hima Yorzi dan mungkin ini Mas atau Mbak ya. Pak izin bertanya, kaitannya dengan tempat Pak. Jadi saya sekarang posisinya lagi bekerja di salah satu kafe di daerah Boyolali, walau hanya part-time Pak. Nah, secara teknikal, semisal saya melakukan PPL dan juga pekerjaan dalam waktu yang bersamaan, diperbolehkan atau tidak ya Pak?
Atau saya harus keluar Boleh. terlebih dahulu dari Kalau ini pekerjaan boleh part-time-nya sekali. itu dulu? Ya. Kalau ini boleh sekali ya. Boleh sekali, tetapi kamu jangan hanya bekerja. Kamu sampaikan, Pak, karena saya ini sekaligus dalam masa PPL, ya kamu harus tetap izin ke sana ya. Harus izin, boleh nggak Pak, saya belajar dan juga memberikan masukan-masukan. Nah, begitu. Begitu ya. Oke, itu jadi untuk PPL di tempat kerja, boleh sekali. Tinggal mekanismenya kamu sesuaikan dengan owner atau dengan manajermu. Ya, itu secara teknikal ya. Jadi kamu bekerja di PT Agung Sejahtera misalnya, surat yang kamu ajukan juga ke Agung Sejahtera. Nah, oke, begitu ya. Untuk Dia Ayu kita skip ya. Untuk Dia Ayu kita skip. Untuk Amarnya Suci, saya satu kelompok dengan anak PBS dan sudah mengajukan ke pihak perusahaan apa. Boleh saja, kamu mau bergabung dengan anak PBS, dengan anak akuntansi boleh. Tetapi mekanisme PPL-nya pasti berbeda ya. Teman-teman akuntansi itu dari sisi keuangan, pencatatan keuangan, teman-teman perbankan syariah dari sisi keuangan perbankan, maka kamu dari sisi manajemennya. Meskipun kamu di bank, boleh. Tetapi kamu bicara tentang aspek manajemennya. Ya, gitu ya. Oke, ini ada lagi dari Mbak Vinda Ardian Novita, Pak. Ya, Izin kolaboratif bertanya dengan terkait prodi lain. PPL. Ya. Kalau tahu ketemu aku, Pak. Boleh. PPL kolaboratif itu bukan dengan mahasiswa ya, tapi dengan UMKM-nya. Jadi saling berkolaborasi. Jadi kamu tidak pasif, tetapi kamu menghasilkan sesuatu untuk UMKM tadi. Jadi ada sesuatu yang berbeda setelah kamu masuk. Apakah itu misalnya dulu produknya itu dikemas biasa, kemudian setelah kamu masuk dikemas dengan yang lebih modern. Nah, itu ada perubahan. Dulu omsetnya cuma 10.000, sekarang sebulan 100.000. Dulu belum lewat marketplace, sekarang sudah lewat marketplace. Nah, itu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Mungkin nggak harus lewat chat ya, bisa mengaktifkan kameranya Ya. dulu. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaannya, tadi ada yang bertanya bisa dengan temannya atau koordinator kelas, atau dengan teman-teman yang lain yang sudah memahami. Oke, itu mungkin kita sampai jam 10.30 ya. Iya, Bapak. Pak, izin bertanya boleh, Pak? Monggo, ini Mbak Miftah Askia mau bertanya lagi. Monggo, Mbak. Sebelumnya mohon maaf Pak, tadi kan Pak Imam sudah menjelaskan bahwasannya untuk PPL di lembaga atau instansi pemerintahan itu kan tidak boleh. Nah, untuk kasus saya saat ini kan udah di ACC dari pihak akademik sama instansinya. Nah, itu bagaimana gitu Pak? Baik. Memang dari akademik itu, one touch itu tugasnya tidak meng-ACC, tapi tugasnya adalah mengajukan surat. Biasanya prosedurnya adalah mahasiswa mengajukan lokasi PPL dulu di prodi, baru kemudian mengajukan surat PPL ke akademik. Jadi gitu ya. Jadi yang diajukan ke akademik adalah lokasi yang sudah di-ACC oleh prodi. Itu. Jadi jawabannya sama dengan yang tadi. Kemudian ini ada yang bertanya, kalau untuk masalah dinasnya, jawabannya sama, tetapi pertanyaannya adalah yang saya jawab, bagaimana kalau waktu PPL-nya melampaui batas jadwal dari kampus. Jadi PPL-nya misalnya Januari. Padahal kita kan Januari PPL-nya sampai tanggal 20. Ya, silakan. Kamu ada kesempatan sampai dengan tanggal 30 sebelum kuliah untuk PPL di bulan Januari. Gitu ya. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari mungkin dari Mbak Miftah ada feedback dulu. Berarti nah, itu nanti kamu izin ke dosen itu, kamu harus izin sendiri karena prodi tidak mengizinkan. Ya kalau dosennya mau kamu izin PPL, kalau dosennya tidak mau izin PPL, kamu berarti tidak masuk seminggu atau sekali atau 2 kali gitu ya. Jadi kenapa kalau PPL kita arahkan di bulan sebelum Januari, sebelum perkuliahan? Karena ketika perkuliahan sudah masuk, itu kamu sudah wilayahnya, wewenangnya dosen mata kuliah.
semester besok. Nah, kalau dosennya mau mengizinkan, alhamdulillah. Kalau tidak, itu bukan kewenangan dari Kaprodi lagi. Baik, begitu ya Mbak ya. Nah, lain kemudian ada beberapa lembaga yang itu memang sudah berkoordinasi untuk bisa menerima. Tetapi lembaga itu adalah lembaga BUMN. Contohnya yang kemarin itu ada BI, Bank Indonesia. Bank Indonesia sudah menyampaikan sebelumnya bahwa untuk IAIN, PPL-nya itu bulan Januari. Maka kalau sifatnya institusi begini, kami akan mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan, ada dua kemarin tuh, Bank Indonesia dengan OJK, untuk diberi izin ketika kuliah untuk PPL di bulan tersebut. Oke. Jadi ini sifatnya hanya tertentu, tidak berlaku untuk semuanya. Kemarin kasus kemarin adalah Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Jadi begitu ya. Jadi harapannya tanggal 30 semuanya sudah selesai. Di luar tanggal 30 maka itu di luar tanggung jawab dari prodi. Begitu Mbak Fira Anggazali. Cukup nggih Mbak Miftah? Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak, dari kolom chat. Ini ada dari Mbak Fira Anggasari. Sudah saya jawab. Oh sudah. Ya, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi. Masih ada waktu sekitar 7 menit sebelum sesi berakhir. Tanya Mas. Oke, monggo Mbak Nanda bisa perkenalan dulu nggih. Perkenalkan, nama saya Nanda Yulianti dari MBS 5I. Pertanyaannya kan kemarin saya sudah mengajukan surat rekomendasi di Febivantage. Nah, itu cuma 2 orang. Terus udah di ACC sama Febivantage. Terus juga udah saya ajukan ke pihak perusahaannya. Nah, itu pertanyaan sudah PL minimal 4 orang. Nah, itu maksimal, sudah terlanjur. Maksimal, kamu salah baca mungkin. Maksimal 4 orang. Berarti boleh ya Pak? Iya, maksimal 4 orang. Maksimal 4 orang. Ya, terima kasih ya, Pak. Oke, nanti kalau sama. Ya, atau lokasi magang kamu juga bisa di BUMDes loh ya. BUMDes di desamu itu kan butuh kamu. Kamu mau PPL di BUMDes, mau PPL di di desamu untuk mengembangkan desa itu boleh. Atau di situ ada kelompok petani, nah kamu di kelompok petani itu boleh sekali. Justru itu malah dibutuhkan oleh warga masyarakat. Itu ya. Oke, baik. Untuk sekaligus ini saya menutup pertanyaan untuk dinas ya. Nah, untuk dinas tidak ada pertanyaan. Oke Bapak, mungkin untuk waktu sudah di akhir sesi. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan terakhir mawon gitu. Satu pertanyaan terakhir monggo. Dari teman-teman Mbak semester 5 atau Mas semester 5, monggo. Boleh, atau mungkin ada Mas Zaki, ada closing. Ya mungkin langsung ke closing statement mawon. Monggo Pak Zaki dulu. Kalau tidak ada, baik. Terkait dengan pelaksanaan PPL 2022 ini, maka prinsipnya adalah bahwa kita, Prodi, mengharapkan mahasiswa peserta bisa berkolaborasi aktif kepada lembaga-lembaga bisnis, kepada unit-unit usaha yang ada di sekitar kita. Itu ya, terutama dalam mengembangkan dan juga melakukan inovasi dan juga pengembangan bisnis terkait dengan kondisi pandemi ini. Kita tahu kondisi pandemi ini mengakibatkan banyak aspek ekonomi, aspek kehidupan masyarakat yang terganggu. Tetapi di sisi lain bahwa pandemi juga membuka kesempatan kerja, membuka peluang kerja, membuka
pintu-pintu kesejahteraan baru bagi masyarakat. Ya, kita sering mendengar di satu sisi banyak masyarakat yang terpuruk, banyak ekonomi yang bangkrut, tapi di sisi lain ada juga usaha-usaha baru yang baru dan langsung booming. Nah, tentunya memanfaatkan suasana, memanfaatkan kondisi. Ya, itu ya. Mungkin banyak cerita-cerita. Nah, silakan dengan kesempatan kamu PPL ini harapannya kita bisa mengembangkan ekonomi masyarakat di sekitar kita agar mereka bisa bangkit. Itu tujuan utamanya. Ya. Bisa bangkit dan kemudian bisa pelan-pelan bisa memberikan dampak positif bagi perkembangan dan usaha mereka. Selain kalian belajar, ya, selain kalian belajar dan juga kalian menggali ilmu di dunia nyata. Saya kira begitu ya. Terima kasih dari saya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya mewakili Pak Zainal, Pak Zaki juga. Kurang lebihnya saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah semuanya sudah bisa dipahami, bisa dilanjutkan dengan eksekusi proposalnya bagi yang belum, dan juga eksekusi kegiatannya bagi yang sudah mendapatkan lokasi PPL. Semoga sukses semuanya, sehat selalu, jangan lupa jaga kesehatan dan protokol kesehatan harus diterapkan ketika kalian bertemu dengan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Khairul Imam SHI MSI yang telah menyampaikan materi terkait PPL 2022. Saya harus kelas dulu ya karena ada Terima kasih Mas Zainal, terima kasih teman-teman semuanya. Iya Bapak, matur nuwun ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak Khairul Imam SHI MSI yang telah menyampaikan materi terkait PPL 2021 serta terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman mahasiswa khususnya semester 5 yang telah bergabung dalam sesi MBS Menyapa dan obrolan para mahasiswa pada kesempatan kali ini, dan semoga semuanya yang telah disampaikan oleh Pak Imam ataupun Pak Zaki itu bisa bermanfaat untuk kita semua untuk kedepannya nanti dalam eksekusi PPL praktik pengalaman lapangan tahun ini. Ya, ini menginjak acara yang terakhir yakni penutup. Saya selaku host pada acara kali ini mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta maupun narasumber dan mohon maaf sebesar-besarnya jika sekiranya terdapat kata yang kurang berkenan, dan marilah kita tutup acara HMPS Menyapa dan obrolan bareng mahasiswa pada kali ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian dari saya David Zainal Abidin selaku host menutup acara ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum keluar mungkin bisa sesi dokumentasi terlebih dahulu ya, bisa mengaktifkan kameranya dulu. Yang di SS. Ya jangan keluar dulu nggih. Yuk bisa mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Bisa berpose sekreatif mungkin. Yuk dihitung ya, 1, 2, 3. Mati Cok. Action. Cepat. Baik, silakan yang mau ada keperluan lain monggo bisa keluar dari Zoom meeting ya. Terima kasih semuanya. Betul. Mana ya kita? Mana ya kita?